Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali dapat bertemu kembali di dalam program Devotion bersama Gereja ICC dengan saya Andri dan istri saya Tessa. Dan kita harapkan saudara semua berada dalam keadaan yang baik, dalam kasih dan berkat perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita sama-sama akan menerima bukan sekedar informasi positif untuk kehidupan kita, melainkan kebenaran yang dapat mengubahkan hati seseorang, mengubahkan kehidupan seseorang selama kita mau menerima dan menjadikan firman tersebut fondasi atau dasar dari kehidupan kita. Ya. Judul dari devotion kita hari ini adalah pernikahan di mata Tuhan. Kalau kita sedang berdua, kita senang untuk menyampaikan tema-tema tentang keluarga, tentang pernikahan, karena penyampaiannya akan lebih berimbang. Bisa dilihat dari sudut pandang suami, bisa dari sudut pandang istri, dan tidak hanya menekankan kepentingan dari salah satu pihak saja. Kiranya ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-18. Saya bacakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di ayat ini untuk pertama kalinya Tuhan mengatakan tidak baik. Bukan tidak bisa ya, melainkan tidak baik jika seseorang sendiri saja. Dan ini adalah pilihan yang bisa manusia ambil. Ya, Tuhan kasih kebebasan untuk manusia memilih, tapi Tuhan lebih mengarahkan supaya kita semua untuk masuk dalam pernikahan. Ya, dan tidak baik di sini kepentingannya bukan untuk Tuhan. Tidak baiknya adalah untuk manusia itu sendiri. Karena kebutuhan manusia adalah untuk dikasihi dan juga untuk mengasihi. Karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi saudara-saudara, pernikahan itu menurut ayat yang tadi adalah idenya Tuhan. Kita bisa melihat di Alkitab kita bahwa Alkitab dibuka dan ditutup oleh cerita pernikahan. Pada kitab pertama yaitu Kejadian, ada kisah Adam dan Hawa. Lalu di kitab terakhir yaitu di Wahyu, ada cerita pernikahan anak domba dan pengantinnya, yaitu di mana kita semua sebagai orang percaya suatu saat nanti akan bersatu dengan Tuhan. Juga ada cerita lainnya di Alkitab tentang mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di suatu acara pernikahan. Nah, ini turut mengkonfirmasi bahwa Tuhan memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang penting, saudara-saudara. Pernikahan adalah lembaga tertua di dunia. Lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan di bumi. Kalau dilihat dari urutan waktu penciptaannya, setelah Adam ada, tidak lama kemudian Tuhan ciptakan Hawa. Jadi Hawa ini tidak diciptakan di tengah-tengah atau di akhir-akhir, ya, melainkan tidak jauh dari penciptaan Adam, kemudian Hawa juga diciptakan oleh Tuhan. Masih di Kejadian pasal yang kedua, ya, bukan di Kejadian pasal yang ke-10, 20 atau mungkin di pasal yang ke-50-an ya. Supaya apa? Supaya mereka berdua berada di dalam sebuah pernikahan dan bisa hidup berdampingan. Ini berarti bahwa pernikahan penting di mata Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun sama, saudara-saudara. Pasti kita akan mengutamakan hal-hal yang menurut kita penting, hal-hal yang terlebih dahulu ada urgensinya di situ. Mungkin menyangkut keamanan, menyangkut kesehatan, atau menyangkut pasangan atau anak-anak kita, pasti akan kita dahulukan dibandingkan kepentingan-kepentingan lain yang kita anggap tidak terlalu penting atau resikonya rendah. Ya, itu bisa kita lakukan menyusul sesudah kita melakukan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Betul? Lalu kita bisa
melihat mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan itu ada di dalam sebuah pernikahan di kota Kana. Walaupun sebenarnya pada waktu itu belum waktunya Tuhan masuk ke dalam pelayanan. Tapi Tuhan tetap mau melakukannya karena pernikahan emang sepenting itu di mata Tuhan. Yuk lihat keadaannya, kita baca Yohanes 2 ayat 4. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Ya, emang pada waktu itu Tuhan Yesus belum wayahnya melakukan pelayanan, belum wayahnya melakukan mujizat. Tapi untuk menjaga sebuah kehormatan pernikahan, Tuhan mau memulainya. Pelayanan dia di situ, mujizat dia lakukan di situ. Ya, sebenarnya saudara-saudara, Tuhan punya banyak pilihan untuk melakukan mujizat pertamanya yang lebih menguntungkan dia. Ya, dia mungkin bisa menyembuhkan orang sakit dan itu akan membuat Tuhan langsung dicari-cari, dikejar banyak orang ya, atau melakukan mujizat pertamanya dengan mengusir setan yang membuat namanya akan langsung tenar, langsung viral, atau mujizat lainnya seperti berjalan di atas air dan itu akan membuat orang tercengang ya. Namun kenapa Tuhan melakukan mujizat pertamanya di sebuah acara pernikahan yang dia lakukan diam-diam di dapur tanpa banyak orang tahu? Orangnya terbatas ya, kalau di dapur itu nggak mungkin banyak. Karena pernikahan itu ada di dalam hatinya Tuhan, saudara-saudara. Dia menghargai, dia memberkati setiap pernikahan kita. Tapi nggak banyak orang yang menyadarinya, dan kita hari ini perlu tahu tentang hati Tuhan yang ini loh. Dia ingin memberkati pernikahan kita, dan dia ingin memberkati lebih banyak orang lewat pernikahan kita. Oleh sebab itu, jika Tuhan melihat pernikahan sepenting itu, seberharga itu, seharusnya kita juga bisa mengusahakannya dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan pernikahan kita. Untuk menjalankannya, pernikahan tidak bisa hanya bermodalkan cinta saja, tetapi harus ada langkah konkret yang kita lakukan. Dasar firman-Nya kita ambil dari Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dari ayat ini dijelaskan dibutuhkan lebih dari sekedar cinta untuk membangun rumah tangga. Dibutuhkan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Jadi jangan sampai kita hanya bermodalkan cinta saja yang berupa perasaan untuk menjalani rumah tangga kita. Sebab yang tertulis dalam firman Tuhan saja dibutuhkan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Bukan berarti bahwa cinta itu tidak penting, tetapi cinta saja tidak cukup dalam menjalani pernikahan. Mari kita bahas 3 hal yang kita butuhkan dalam membangun pernikahan kita. Yang pertama adalah hikmat. Hikmat itu artinya memilih yang benar, tepat waktunya. Dan hikmat itu selalu berhubungan dengan aplikasi dan waktu. Kita berhikmat jika kita melakukan sesuatu tepat waktunya, atau kita lakukan apa yang kita katakan itu pas waktunya. Dalam pernikahan kita berhikmat jika kita tahu kapan kita harus membicarakan hal-hal yang berat dengan pasangan. Kita tahu kapan kita menegur pasangan. Kita tahu kapan kita harus diam. Kita tahu kapan kita harus menunggu. Dan banyak-banyak lagi contoh-contoh berhikmat lainnya. Yang kedua adalah kepandaian. Kita menjadi pandai karena kita belajar. Dan dalam pernikahan ini kita harus selalu belajar karena kita akan melewati musim-musim yang berbeda yang menyebabkan pernikahan itu adalah bukan hal yang statis. Kita akan memasuki musim di mana bertambahnya jumlah anggota keluarga, anak-anak semakin besar, umur kita dan pasangan juga bertambah, dan kemudian nanti setelah anak-anak besar mereka akan keluar dari rumah dan kita hanya tinggal berdua saja. Begitu banyak hal-hal yang harus kita adaptasi lagi
banyak pembelajaran baru yang harus kita lakukan. Jika kita malas untuk belajar beradaptasi dalam setiap musimnya, maka kehidupan pernikahan kita akan terganggu. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Jika kita hidup di negara 4 musim, kita tidak mungkin tidak bersiap ketika kita mau memasuki musim dingin. Kita tidak mungkin hanya menggunakan baju musim panas kita di musim dingin. Karena jika kita lakukan itu, maka kesehatan kita akan terganggu. Demikian juga kalau kita tidak mau belajar di dalam pernikahan kita. Kita tidak mau menambah pengetahuan kita, maka kehidupan pernikahan kita juga akan terganggu. Dan tentu saja pembelajaran ini tidak hanya dilakukan sendiri-sendiri. Suami harus belajar, istri juga harus belajar. Pembelajaran ini akan berlangsung terus seumur hidup sepanjang pernikahan kita. Yang terakhir adalah pengertian. Pengertian akan perbedaan. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tidak cuma secara fisik, tetapi juga dalam cara berpikir. Pria dominan dengan logika, sedangkan wanita dominan dengan perasaan. Kadang saya dan Andri bertengkar karena saya merasa Andri tidak mengerti perasaan saya dan Andri berpikir langsung mencari solusi. Di sini bisa terlihat adanya perbedaan cara berpikir antara pria dan wanita. Jika kita tidak mengerti perbedaan cara berpikir ini, maka semua hal bisa menjadi konflik. Ada kalanya saya harus mengerti ketika Andri berpikir langsung solusinya, itu artinya bahwa cara berpikir pria seperti itu. Dan ketika saya mau mengerti itu, saya tidak menjadi begitu kesal. Dan konflik pun bisa dihindari. Jadi pengertian ini diperlukan ketika kita harus mau mengerti tentang perbedaan ini. Pengertian lainnya juga artinya kompromi. Apa itu kompromi? Kompromi itu ketika saya mau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak saya suka. Tetapi karena pasangan saya anggap itu penting, saya mau melakukannya. Contohnya, saya suka di rumah dan Andri suka melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Olahraga outdoor atau mengunjungi tempat-tempat yang baru. Ada kalanya saya berkompromi untuk pergi menemani Andri beraktivitas di luar, mengunjungi tempat-tempat baru. Tapi ada kalanya juga di mana Andri menahan keinginannya untuk stay di rumah beraktivitas bersama saya. Adanya kompromi itu membuat pasangan merasa lebih berharga dan lebih dihargai. Karena ada pengorbanan dan pengertian dari kita. Pernikahan itu jika kita jalankan dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan maksudkan, maka perjalanan kehidupan kita itu akan menjadi suatu perjalanan yang luar biasa. Akan ada kerukunan, kebahagiaan, keutuhan, dan berkat dalam keluarga kita. Jadi mari kita bangun rumah tangga dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian sehingga cinta juga akan selalu tumbuh di dalam rumah tangga kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami terima semua. Ajar kami untuk bisa mengusahakan serta memberikan yang terbaik untuk pernikahan kami. Ketika saat ini sebagian orang memilih untuk mungkin tidak menikah atau hanya melihat pernikahan dilakukan hanya untuk sebuah status sosial yang menunjukkan kematangan dan kesuksesan seorang, biarlah kami Tuhan, kami bisa melihat bahwa pernikahan adalah berharga di mata Tuhan dan sebuah proses yang Tuhan pakai untuk mengasah kami semua yang ada di dalam pernikahan menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengasihi sesama kami. Tolong berkati setiap pernikahan kami, Jemaat ICC, dan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian devotion saat ini, sampai bertemu di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.